warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan untuk dapat berkumpul pada hari ini tiada lain dalam rangka pertemuan rutin kita, yaitu P2K2. Selawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Korkap 1 Bapak Dani Irawan, yang saya hormati Bapak Supervisor, yang saya hormati rekan-rekan pendamping kecamatan, dan yang saya hormati Ibu Bidan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir untuk menjadi narasumber pada sesi ini. Dan yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang telah rutin selalu mengikuti pertemuan rutin kita, yaitu P2K2. Untuk itu, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu sekalian, dari beberapa sesi yang kita telah pelajari, nantinya ibu-ibu sekalian akan memberikan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Bidan. Silakan ibu-ibu memberikan pertanyaan berupa kopelan, Bu ya, atau nanti saya akan catat pertanyaan ibu-ibu dan akan dijawab oleh narasumber kita Ibu Bidan di akhir sesi ini, Bu ya. Ibu-ibu sekalian, mohon diperhatikan, Bu ya. Langsung saja, ini ada flip chart di depan ini, yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif itu yaitu yang pertama ASI saja sampai bayi umur 6 bulan, Bu. Jadi ketika bayi berumur 6 bulan sampai 6 bulan itu hanya diberi ASI saja, Bu ya, tidak boleh menambahkan ASI, Bu ya. Dan yang seterusnya yaitu terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Usahakan kalau bisa sampai 2 tahun, Bu ya, karena itu akan menambah kekebalan tubuh pada anak itu tersendiri, Bu ya. Dan yang ketiga, susui bayi sesering mungkin semua bayi, Bu. Jadi semakin sering menyusui bayi semakin baik untuk bayi itu, Bu ya. Jadi memberi ASI itu bukan hanya kepada anak pertama, Bu. Jadi semua anak harus diberi ASI, Bu ya. Jangan anak pertama saja, kedua, ketiga tidak diberi ASI, Bu ya, tidak boleh, Bu ya. Yang keempat, para ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Jadi ibu-ibu, ASI itu bisa disimpan di rumah, di tempat yang tidak terlalu panas, di tempat yang sejuk, aman. Jadi ketika ASI itu diperah, jadi ketika bayi itu lapar dapat diberikan ASI ketika ibu pergi, Bu ya. Ibu-ibu perlu mengetahui pada kesempatan ini kita sedang membahas materi pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan anak, Bu ya. Seperti layanan kesehatan yang bisa kita pakai ketika ibu menyusui, seperti pentingnya ASI, pentingnya makanan pendamping ASI, serta layanan posyandu sehingga anak kita bisa tinggi, sehat, dan cerdas, ya. Oke ibu-ibu, langsung saja kita akan membahas masalah ASI, MPASI, layanan posyandu dan sebagainya. Kita akan membagi per kelompok aja, Bu ya. Jadi kita akan membentuk 4 kelompok. Nantinya setiap kelompok itu akan mengobrolkan atau mendiskusikan dari kelompoknya masing-masing, Bu ya. Nanti setelah ibu menceritakan hasil obrolan itu, nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan pendamping yang lain, Bu ya. Dan di akhir sesi ini
Ibu bidan juga akan memberikan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan tadi. Oke, langsung saja Bu. Oke, alhamdulillah sudah terbentuk per kelompok Bu ya, yaitu untuk kelompok 1 yaitu kelompok ASI. Untuk kelompok ASI nantinya akan menceritakan tentang ASI saja Bu ya, dan yang kedua kelompok bubur. Kelompok bubur nanti akan menceritakan tentang MPASI. Apa itu MPASI Bu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Bu, makanan pendamping ASI. Dan yang ketiga kelompok posyandu. Nanti ibu-ibu yang akan menceritakan masalah posyandu Bu ya. Dan yang keempat kelompok sayuran. Nanti ibu-ibu juga akan menceritakan hal apa saja yang perlu dilakukan bagi ibu menyusui agar hasilnya bagus Bu ya. Oke Bu, langsung saja kita untuk kelompok 1 kelompok ASI Bu ya. Ibu-ibu silahkan mengobrolkan atau mendiskusikan berapa lama ibu memberikan ASI saja kepada anaknya, dan yang kedua masalah apa saja yang dihadapi ketika menyusui anaknya, dan yang ketiga apakah ibu memberikan makanan atau minuman selain ASI ketika anak berumur 6 bulan Bu ya. Nah, dan yang kelompok 2 yaitu kelompok bubur ya. Untuk kelompok bubur silakan mengobrolkan atau mendiskusikan berapa lama ibu memberikan MPASI kepada anaknya, dari umur berapa. Yang kedua, jenis makanan apa saja yang ibu berikan MPASI kepada anaknya, dan yang ketiga masalah apa saja yang dihadapi ibu ketika memberi makan kepada anaknya Bu ya. Dan yang ketiga kelompok posyandu. Untuk kelompok posyandu silakan ibu-ibu mendiskusikan atau mengobrolkan kapan ibu-ibu ke posyandu. Yang kedua, apa pentingnya posyandu ibu-ibu, dan yang ketiga apa saja yang dilakukan ibu-ibu ketika ke posyandu Bu ya. Dan yang keempat, apa hambatan yang ibu hadapi ketika setiap bulannya ke posyandu, hambatannya Bu ya. Dan yang keempat kelompok sayuran. Untuk kelompok sayuran silakan menceritakan apa saja hal yang dilakukan untuk meningkatkan ibu menyusui agar ASINya, atau hal apa yang dilakukan untuk ibu menyusui agar ASINya itu baik, bagus Bu ya. Oke, untuk yang keempat kelompok tersebut silahkan mengobrolkan dan mendiskusikan hasil obrolannya masing-masing. Nanti per kelompok akan menceritakan hasil obrolannya dengan rekan-rekan pendamping lain, dan semoga nantinya dapat dijawab oleh rekan-rekan pendamping yang lain sehingga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Oke ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan pendamping yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang pendamping lain dipersilahkan.